Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Lilo Bercerita dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Banten. Wow, Wakemot. Seru banget di kisahnya nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Lebak, Banten. Setan di Lebak, Banten. Malam itu, langit di desa Cikareo sangatlah cerah dengan ramainya riuh warga desa yang sedang mengadakan pengajian tablik akbar dalam memperingati hari jadi desa Cikareo. Desa Cikareo terletak di sebuah lereng perbukitan di wilayah timur Lebak, Banten, desa yang subur dengan hasil alamnya, yang kesehariannya warganya berprofesi sebagai petani padi. Acara malam itu sangat ramai karena memang acara itu diadakan setiap setahun sekali. Banyak pedagang makanan dadakan ataupun mainan, ada juga yang sibuk bercengkrama dengan sesama rekan atau warga dari luar desa, dan kesibukan panitia yang hilir mudik untuk menjaga kelangsungan acara dengan baik, menjaga stok makanan, menjaga stok kopi dan lainnya untuk para tamu atau para hadirin yang ada di acara tersebut. Acara akan selalu ramai, dihadiri oleh warga sekitar dan warga tetangga desa setiap tahunnya, karena acara yang selalu diisi oleh penceramah kondang dari kota Bogor atau Rangkas Bitung. Di antara tamu undangan, terlihat juga seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan yang bernama Wawan. Dia duduk bersebelahan dengan Pak Sarim yang berumur sekitar 40 tahunan. Acara pun dimulai pada jam 8 malam, diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari panitia, dan sambutan Pak Lurah dan Pak Camat, ditutup oleh penceramah yang terakhir diundang dari kota Bogor. Acara sangatlah meriah dan banyak ilmu serta petua yang disampaikan oleh para penceramah membuat acara semakin nikmat. Pada jam 12 malam, acara pun mencapai puncaknya, ditutup dengan doa bersama serta jamuan makan yang telah disediakan oleh para panitia. Setelah selesai, acara doa dan tablik akbar pun resmi ditutup. Panitia pun mempersilahkan untuk tamu undangan atau hadirin yang datang untuk menyantap makanan dengan antusias. Wawan dan Pak Sarim pun makan karena memang mereka bukanlah warga kampung tersebut. Wawan dan Pak Sarim adalah warga desa Kampung Majasari, sebuah desa di hulu sungai yang diapit oleh 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Parengrang, Gunung Batu Helet, dan Gunung Batu Tumpang. Dari desa tersebut membutuhkan waktu 3 jam untuk bisa sampai ke desa Cikareo karena jalanan yang masih bebatuan dan tanah yang licin. Alhamdulillah, akhirnya makan juga, ucap Wawan yang memang terkenal sebagai orang yang humoris. Sikat Wan, jangan lupa penuhin itu piring kamu, ledek Pak Sarim sambil tertawa. Mereka pun mulai menaruh nasi beserta lauknya yang telah disediakan secara prasmanan. Wawan dan Pak Sarim pun mulai menyantap makanan mereka masing-masing dengan Wawan yang piringnya sudah penuh dengan nasi dan ikan mas goreng. Yakin habis itu Wan, ujar Pak Sarim menyela Wawan yang sedang sibuk menariki tulang ikan mas yang kecil itu. Yakin Pak, balas Wawan. Tapi benar-benar dihabisin, jangan sampai nggak habis, nanti kita malu, balas Pak Sarim. Aman, ucap Wawan yang masih sibuk menyisihkan tulang ikan mas di atas piringnya. Setelah selesai dengan makannya, Pak Sarim pun mengajak Wawan untuk pulang, tapi melihat Wawan yang kekenyangan, Pak Sarim pun menahan diri.
Jangan lama-lama istirahatnya, Wan, ucap Pak Sarim. Ya Pak, sebentar lagi ya, perut saya kenyang banget Pak. Saya ngerokok dulu ya Pak, balas Wawan sambil cengengesan. Setelah dirasa cukup aman dengan isi perut Wawan, Wawan dan Pak Sarim pun berpamitan kepada para panitia dan beberapa warga yang ditemui. Kami pamit dulu ya, ucap Pak Sarim kepada para panitia. Loh, buru-buru pisan Kang, ngenong bae tepan geus penting ya, ucap Kang Hardi selaku kepala panitia. Aduh, namun ngenong mah terbalik meureun Kang, balas Wawan yang disambut gelak tawa oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan terlupa, mereka mengucapkan terima kasih karena sudah dijamu dengan baik. Pada jam 1 malam, akhirnya mereka berangkat pulang dengan mengendarai sepeda motor tua yang mesinnya sering tersendat-sendat. Mereka berniat pulang melewati jalan biasa yang berbatu dan licin karena banyak genangan air di tengah jalan sisa hujan dan aliran drainase yang tidak bagus dan membuat air mengalir ke tengah jalan tersebut. Dengan keahlian dan lampu redup dari motor Honda Win 100-nya, Wawan meliuk-liuk menghindari genangan air dan bebatuan besar yang menjadi pondasi untuk jalanan tersebut. Sebaiknya lebih cepat, Wan. Udah tengah malam ini. Saya emang gak enak kalau sampai rumah kesiangan, ujar Pak Sarim, lelaki parubaya yang menjadi teman seperjalanan Wawan. Iya Pak, semoga motor ini gak ngadet ya, sahut Wawan sambil mencoba menstabilkan laju motor di jalanan yang penuh lubang. Hutan di kiri dan kanan jalan terlihat semakin pekat. Pohon-pohon tinggi menculang, dahan-dahannya seakan bergerak sendiri tertiup angin di kejauhan. Suara burung hantu melengking menambah suasana semakin mencekam. Saat mereka sampai di sebuah persimpangan kecil, Wawan memperlambat laju motornya. Ada dua pilihan: jalan berbatu yang biasa mereka lewati, atau jalan tanah yang tampak lebih lurus dan juga sepi. Kita ambil jalan tanah ini aja ya Pak, kelihatannya mah lebih gampang buat dilewatin, usul Wawan. Dan sepertinya mah jalanan ini tembus ke desa Ciberem deh Pak, tambah Wawan lagi. Pak Sarim menatap jalan itu dengan keraguan. Saya mah gak yakin Wan, karena saya belum pernah lewat sini. Tapi kayaknya lebih dekat Pak, daripada lewat jalan berbatu. Mending coba jalan ini, kata Wawan. Tanpa menunggu jawaban, Wawan langsung membelokkan sepeda motornya ke arah jalanan tanah. Pak Sarim hanya bisa menghela nafas. Mereka terus melaju, tetapi semakin jauh mereka masuk ke jalan itu, suasana berubah drastis. Angin dingin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang tidak mereka kenali. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Jalan tanah yang mereka lewati tiba-tiba berubah menjadi jalan aspal yang sangat halus. Wawan spontan mengerem mendadak. Pak, Pak Sarim, tadi kita masuk jalan tanah kan Pak? Suaranya bergetar. Pak Sarim menelan ludah, menatap jalanan di depan mereka yang kini terlihat begitu mulus. Tidak ada lagi tanah, tidak ada lagi bebatuan atau lumpur. Semuanya berubah, seakan mereka berdua sedang berada di dunia lain. Apa mungkin ada perbaikan jalan ya? Pak Sarim mencoba berpikir logis meskipun hatinya sendiri ragu. Namun Wawan tahu itu mustahil. Seharusnya mereka masih berada di tengah hutan, jauh dari peradaban. Bagaimana mungkin ada jalanan aspal semulus ini di sini? Hening. Angin berhenti berembus, suasana menjadi semakin sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan perasaan tidak tenang. Beberapa menit kemudian, di ujung jalan, mereka melihat perkampungan kecil, rumah-rumah panggung yang ditopang dengan batu dan berdinding bilik sederhana, berdiri berjajar dengan lampu minyak yang temaram. Namun aneh, tidak ada satupun suara manusia, tidak ada ayam berkokok, tidak ada orang berbicara, bahkan tidak ada anjing menggonggong seperti desa tanpa penghuni. Tapi bila desa ini tidak berpenghuni, lalu kenapa rumah itu terang meskipun hanya dengan lampu minyak? Bahkan Pak Sarim dan Wawan pun baru pertama kalinya melihat perkampungan tersebut. Kampung apa ini? Bisik Pak Sarim. Saya juga nggak tahu Pak, saya baru pertama kali lihat kampung ini, jawab Wawan. Matanya terpaku pada suasana desa yang terasa aneh dan benar-benar sunyi serta mencekam. Kita putar balik aja Wan, ucap Pak Sarim. Aduh, kalau putar balik mah
Jauh lagi Pak, kita lanjutin aja ya ke depan. Semoga aja ketemu sama orang yang lagi ngeronda. Nanti kan kita bisa nanya sama mereka. Jawab Wawan dengan pelan dan hati-hati. Wawan pun melajukan terus sepeda motor Honda Win 100-nya sampai ke tengah kampung. Tapi belum juga dia menemukan seseorang pun ada di kampung tersebut. Tiba-tiba saja, "Kernaon Sari adi dia? Sedang apa kalian di sini?" Sebuah suara berat dan juga parau terdengar dari samping mereka. Wawan dan Pesarim tersentak. Seorang lelaki tua berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Tak ada suara langkah sebelumnya. Seolah-olah pria itu muncul begitu saja dari kegelapan. Pakaian lelaki tua itu sederhana. Sarung kumal membalut tubuhnya dan wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam menusuk langsung ke dalam dada Wawan dan Pasarim. Pasarim berdeham mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Kami mau pulang ke kampung Majasari Pak, tapi teh kami tersesat." Lelaki tua itu mengangguk pelan lalu mengusap janggut putihnya. "Tidak baik bepergian malam-malam di sekitaran sini. Sebaiknya kalian menginap dulu di rumah saya." Wawan dan Pasarim saling berpandangan. Jantung mereka berdebar kencang, namun mereka tahu bahwa menolak bisa menjadi pilihan yang lebih buruk. Maka dengan berat hati mereka mengikuti lelaki tua itu menuju ke rumahnya tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Wawan dan Pasari mengikuti lelaki tua itu dengan langkah ragu. Rumah-rumah di kampung ini tampak sederhana, dengan dinding dari bilik bambu dan atap rumbian, namun ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain mereka bertiga. Tak ada suara orang yang berbicara, hanya ada cahaya temaram dari jendela rumah-rumah itu. Bahkan udara di sini terasa lebih dingin dibandingkan perjalanan mereka sebelumnya. "Sebenarnya ini kampung apa ya Pak?" tanya Wawan. Suaranya terdengar sedikit gemetar. "Kampung Pasir Sirum," jawab lelaki tua itu tanpa menoleh. Wawan dan Pasarim saling berpandangan. Nama kampung itu terdengar asing, padahal mereka sudah cukup sering bepergian ke desa-desa di sekitaran Lebak Banten. Tetapi mereka tak pernah mendengar adanya sebuah kampung yang bernama Pasir Sirum. Setelah berjalan beberapa menit, mereka pun sampai di sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Lelaki tua itu membukakan pintu dan memberi isyarat agar mereka masuk. "Masuklah, kalian bisa beristirahat di sini." Di dalamnya, rumah itu terasa lebih hangat dibandingkan udara luar yang menusuk tulang. Lampu minyak di sudut ruangan menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Pasarim duduk di tikar yang digelar di lantai kayu, sementara Wawan duduk di sebelahnya. Lelaki tua itu mengambil kendi dan menuangkan air ke dalam gelas bambu, lalu menyodorkannya kepada mereka. "Minumlah. Kalian pasti haus kan?" katanya dengan suara dalam. Pasarim ragu-ragu sebelum akhirnya ia menerima gelas itu dan menyesapnya sedikit. Airnya terasa dingin dan juga segar. Wawan juga akhirnya ikut meminum meskipun masih merasa waspada. "Terima kasih Pak." Pasari mencoba membuka pembicaraan. "Kalau boleh tahu, Bapak tinggal di sini sama siapa?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Sendirian." Pasari menelan ludah. Kalau keluarga Bapak sendiri?" "Mereka sudah lama pergi." "Ning," jawaban lelaki tua itu menggantung di udara, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Wawan mengalihkan perhatian dengan melihat sekeliling ruangan. Di dinding ada beberapa bingkai foto hitam putih yang sudah sangat buram. Salah satunya memperlihatkan seorang pria muda yang berdiri di tengah sawah dengan wajah samar. "Apa kalian sering melewati jalan itu?" tanya lelaki tua itu tiba-tiba, suaranya rendah. Tidak Pak," jawab Wawan cepat. "Kami biasanya lewat jalan berbatu, tapi tadi memutuskan untuk ambil jalan pintas." Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jalan itu bukan untuk orang biasa." Pasarim dan Wawan merasakan bulu kuduk mereka mulai meremang. "Maksud Bapak?"
Apa ya? Tanya Pak Sarim berusaha terdengar tenang. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Dia bangkit perlahan dan berjalan menuju ke arah jendela, lalu mengintip keluar seakan memastikan sesuatu. Sudahlah, katanya akhirnya. Sebentar lagi akan pagi. Sebaiknya kalian tidur. Besok pagi kalian baru bisa melanjutkan perjalanan pulang. Pak Sarim dan Wawan tidak bisa menolak. Mereka terlalu lelah dan kelelahan itu mengalahkan rasa penasaran mereka. Lelaki tua itu menunjukkan kamar kecil yang ada di sudut rumah dengan kasur tipis. Kalian bisa tidur di sini. Mereka berdua mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Meskipun suasana aneh menyelimuti desa ini, mereka berharap malam bisa berlalu dengan cepat. Namun harapan itu sia-sia karena begitu mereka tidur, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam semakin larut, udara di dalam rumah itu terasa semakin dingin. Wawan berbaring di atas kasur tipis dengan mata terbuka menatap langit-langit kayu yang berderit pelan di sebelahnya. Pak Sarim sudah terlelap dengan dengkuran halus, namun Wawan tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, ya dia merasa sakit perut karena tadi makan begitu banyak. Tapi Wawan enggan untuk keluar karena dia merasa sangat takut. Tapi dengan keadaan yang sangat darurat, Wawan pun beranjak dari tempatnya berbaring, kemudian keluar menuju ruang tengah. Dia menatap sekeliling rumah tersebut, lalu berjalan ke arah dapur dengan memanggil-manggil si empunya rumah. Ki, Ki, punten Ki, saya ngiring kehampangan, ucap Wawan. Meski tidak ada jawaban, Wawan terus berjalan ke arah dapur, tapi dia tidak juga menemukan jawaban dari si Aki. Mungkin si Aki gesare, pikir Wawan. Sesampainya di dapur ternyata tidak ada kamar mandinya. Hanya ada hau dan amben di dekat hau tersebut. Dengan bingung dan rasa mulas yang sangat terasa, akhirnya Wawan pun membuka pintu belakang berharap ada jamban di belakang rumah. Wawan pun membuka pintu tersebut. Angin malam yang sangat dingin langsung menyeruak, membelai kulit Wawan dan menusuknya langsung ke tulang. Wawan mengedarkan matanya mencari jamban di sekitar dan ia tidak menemukannya. Dengan keadaan perut Wawan yang terus meronta, akhirnya Wawan memberanikan diri untuk berjalan lebih jauh mencari tempat yang aman untuk menuntaskan hajatnya. Setelah beberapa waktu berjalan, pada akhirnya Wawan menemukan sebuah parit kecil. Wah, di sini aja, sepertinya aman, gak ada orang, gumam Wawan dalam hati. Wawan pun bergegas melaksanakan hajatnya di bawah sebuah pohon yang tidak cukup besar. Mata Wawan mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan hati yang cemas karena takut ada orang lain yang memarahinya karena dia BAB sembarangan. Tanpa Wawan sadari, ternyata persis di atas pohon itu duduk sesosok kuntilanak yang sedari tadi melihat Wawan dengan wajah yang menyeringai. Wawan pun masih asik dengan hajatnya. Setelah beberapa saat Wawan selesai dengan hajatnya, dia pun bergegas untuk pulang kembali. Di perjalanan, Wawan terus bergumam dalam hatinya. Entah apa itu karena suasana kampung yang terlalu sepi atau perasaan bahwa hanya mereka lah yang berada di kampung ini. Ini kampung apa hutan ya? Sepi banget, seperti nggak ada kehidupan, gumam Wawan. Setelah sampai di rumah, Wawan pun langsung masuk dan merebahkan kembali tubuhnya dengan perasaan yang cukup lega. Angin berhembus lewat celah-celah dinding bambu, membawa serta suara-suara aneh yang samar. Wawan tersentak. Suara itu terdengar pelan, seperti bisikan di telinganya. Matanya membelalak, mencoba mencari sumber suara, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan di sudut ruangan. Lalu semuanya berubah. Ruangan tempat dia berbaring tiba-tiba saja lenyap. Dia tidak lagi berada di dalam rumah, kini dia berdiri di tengah hutan yang gelap gulita. Pepohonan menjulang tinggi, kabut tebal menyelimuti tanah. Pak Sarim, panggilnya, tapi suaranya hanya menggema tanpa jawaban. Jantung Wawan mulai berdegup dengan kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berada di tempat ini.
Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki di balik pepohonan. Langkah itu terdengar berat menyeret sesuatu di tanah. Wawan menelan ludah. Dia mencoba mundur tapi tubuhnya terasa kaku seolah ada sesuatu yang menahannya. Lalu dari balik pohon muncul sosok mengerikan. Sebuah tubuh tinggi besar dengan kulit legam dan mata merah menyala. Nafasnya terdengar berat, menghembuskan aroma busuk yang menusuk hidung. Genderuwo, ya, makhluk itu melangkah maju dengan gerakan lambat tapi pasti. Wawan ingin berlari, tapi kakinya terasa tertanam di tanah. Lalu terdengar suara lain, tawa melengking yang menggema di seluruh hutan. Dari sisi lain, sosok perempuan berambut panjang berpakaian putih muncul. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Wawan tahu siapa sosok itu, ya, kuntilanak. Kini Wawan terjebak di antara dua makhluk mengerikan, genderuwo di satu sisi dan kuntilanak di sisi lain. Kedua makhluk itu bergerak mendekat. Wawan ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba saja dari dalam kegelapan muncul seorang lelaki tua yang wajahnya samar. Dia berdiri di antara Wawan dan makhluk-makhluk itu, mengangkat tangannya seakan mengusir mereka secepat kilat. Sosok genderuwo dan kuntilanak itu lenyap seolah tersapu angin. Lelaki tua itu menoleh ke arah Wawan. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Dia adalah lelaki tua yang menampung mereka malam ini. Pergilah sebelum terlambat. Suaranya terdengar berat dan bergema, lalu semuanya menghilang. Wawan terbangun dengan nafas memburu. Ia masih berada di dalam kamar, tapi tubuhnya basah oleh keringat. Di sebelahnya, Pak Sarim juga terbangun dengan ekspresi panik. Wah, aku mimpi buruk, katanya dengan suara bergetar. Wawan menatapnya. Sama Pak, saya juga Pak. Mereka saling pandang, menyadari ada sesuatu yang mengerikan. Mereka mengalami mimpi yang sama. Wawan dan Pak Sarim masih duduk ternganga di kamar itu. Mimpi buruk yang baru saja mereka alami terasa begitu nyata, membuat jantung mereka berdebar dengan kencang. Pak, ini mah sepertinya bukan mimpi biasa, kata Wawan dengan suara serak. Pak Sarim mengangguk, matanya masih dipenuhi ketakutan. Saya juga ngerasa begituan. Semuanya itu terasa nyata, terlalu nyata. Mereka berdua terdiam, mencoba mengatur nafas. Suasana di rumah itu terasa lebih dingin dari sebelumnya, seakan ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Wawan menoleh ke arah jendela kecil di kamar itu. Di luar, langit masih gelap, tapi ada sesuatu yang aneh. Pak, dengerin baik-baik Pak, bisik Wawan. Pak Sari menyipitkan mata lalu menyadari apa yang dimaksud oleh Wawan. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, bahkan tidak ada suara dedaunan yang bergesek. Semua seperti terasa di dunia yang sedang membeku. Brak! Suara keras dari luar kamar membuat mereka berdua tersentak. Ada apa itu? Pak Sari berbisik dengan wajah tegang. Dengan hati-hati, Wawan membuka pintu kamar lalu mengintip ke arah luar. Ruangan utama rumah itu tampak kosong. Lampu minyak masih menyala, tapi lelaki tua yang menampung mereka tadi tidak ada di sini. Pak, kita keluar aja yuk, ajak Wawan. Pak Sari mengangguk dan mereka berdua melangkah pelan keluar dari kamar. Jantung mereka berdebar saat melewati ruangan utama yang kini terasa lebih luas dan juga gelap. Saat mereka mencapai pintu depan, Wawan merasakan hawa dingin merambat ke kulitnya. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu kayu itu perlahan. Begitu pintu terbuka, mereka ternganga. Ya, mereka tidak lagi berada di rumah laki tua itu. Sebaliknya, mereka kini berdiri di bawah pohon besar di tengah hutan yang gelap dan juga lebat. Tanah di bawah mereka dipenuhi akar-akar besar yang menjalar. Di sekitaran mereka hanya ada pepohonan tinggi yang mengelilingi, menciptakan bayangan pekat yang menyeramkan. Pak, kita ada di mana? Suara Wawan bergetar. Pak Sari menoleh ke belakang. Tidak ada rumah, tidak ada desa, hanya hutan yang membentang sejauh mata memandang. Ya, mereka tadi baru saja tidur di dalam rumah, tapi kini mereka terbangun di tengah hutan. Mereka berdua saling berpandangan. Tubuh mereka mulai gemetar. Ini bukan mimpi, ini nyata. Mereka benar-benar tersesat di suatu tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Wawan dan Pak Sari masih berdiri mematung di bawah pohon besar itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam masih pekat dan hawa dingin makin menusuk kulit. Pak,
Gimana kita bisa ada di sini tiba-tiba ya? Wawan bertanya dengan suara gemetar. Pak Sari menggeleng pelan. Saya juga nggak tahu, Wan. Tadi kan kita tidur di rumah lelaki tua itu, tapi sekarang mereka menatap sekitar. Hanya ada pepohonan raksasa dan semak-semak tinggi yang tampak tak berujung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada jalan, dan yang lebih mengerikan, tidak ada lagi kampung pasir siram. Pak Sari berlutut dan menyentuh tanah. Ini mah bukan tempat kita semalam, Wan. Ini mah hutan. Jantung Wawan berdegup kencang. Dia mengingat kejadian tadi malam. Jalan yang tiba-tiba berubah menjadi aspal mulus. Desa yang terlalu sepi. Dan lelaki tua misterius itu. Sebuah pemikiran menyeruak di kepalanya. Pak, sepertinya kampung pasir siram itu nggak pernah ada. Pak Sari menatapnya dengan ekspresi terkejut. Maksud kamu apa? Bagaimana kalau kita sebenarnya nggak pernah masuk ke kampung sungguhan, Pak? Bagaimana kalau semua itu cuma ilusi atau lebih buruknya lagi jebakan? Nih, angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan seolah memberi jawaban atas ketakutan mereka. Pak Sari menelan ludah. Kalau memang begitu berarti kita sudah kena tipu sama sesuatu yang bukan manusia. Mereka saling berpandangan, menyadari kengerian yang sebenarnya. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Wawan dan Basari menegang. Mereka tahu suara itu, suara yang mereka dengar dalam mimpi tadi. Lari, Pak! Wawan menarik tangan Pasarim dan mereka berdua langsung berlari menerobos semak-semak. Langkah kaki di belakang mereka semakin cepat. Nafas mereka memburu, dahan-dahan kecil mencambuk wajah mereka, tapi mereka tidak peduli. Satu hal yang mereka tahu, mereka harus segera keluar dari hutan ini sebelum sesuatu menangkap mereka. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun melihat secercah cahaya di kejauhan. Itu ada perkampungan, Pak. Ayo, Wawan berteriak. Mereka berdua bergegas menuju sumber cahaya, berharap bisa menemukan seseorang yang mungkin bisa membantu mereka. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa keluar dari hutan itu. Mereka berdiri di tepi jalan tanah, dan di depan mereka terlihat beberapa rumah dengan lampu menyala. Suasana desa ini terasa lebih nyata, dengan suara ayam berkokok dan anjing yang menggonggong di kejauhan. Pasarim tersungkur ke tanah, nafasnya masih tersengal. Alhamdulillah, kita selamat. Seorang pria tua keluar dari salah satu rumah dan melihat mereka dengan ekspresi yang heran. Kalian dari mana malam-malam begini? Kami tersesat di hutan, jawab Pasarim. Pria itu mengernyit. Hutan mana? Hutan di belakang sana, Pak, kata Wawan sambil menunjuk ke arah mereka datang. Pria itu menatap mereka dengan pandangan aneh. Di belakang sana mah nggak ada hutan. Kalau itu mah jalan menuju makam. Darah Wawan dan Pasarim seakan membeku. Wawan pun kembali bertanya. Maaf, Ki, sebenarnya itu makam siapa? Itu mah makam dukun tua yang dulunya dipitnah sama warga. Namanya Ki Sirum. Dan nama tempat pemakaman itu adalah Pasir Siram. Wawan dan Pasari membisu. Pasir Siram, ya, kampung yang mereka singgahi semalam bukanlah kampung biasa. Mereka telah memasuki dunia lain, dunia yang seharusnya tidak mereka ganggu. Dan yang paling mengerikan, jika mereka tidak bangun di bawah pohon tadi pagi, mungkin mereka akan selamanya terjebak di dalam kampung Pasir Siram. Wawan dan Pasari masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Makam dukun tua, Pasir Siram, semua itu semakin menguatkan firasat buruk yang mereka rasakan sejak awal. Pria tua yang berbicara tadi menatap mereka dengan wajah khawatir. Ayo masuk dulu, kalian pasti butuh air dan istirahat. Mereka mengikuti pria tua itu masuk ke dalam rumahnya. Rumah itu sederhana, tapi terasa nyata, berbeda jauh dengan rumah yang mereka tinggali semalam. Seorang perempuan parubaya datang membawakan air putih dan menyodorkannya kepada mereka. Minumlah dulu, nak. Wawan dan Pasarim segera meneguk air itu. Dinginnya terasa menyegarkan, membantu menghilangkan sisa ketakutan yang masih menghantui mereka. Setelah beberapa saat, pria tua itu kembali duduk di depan mereka. Sekarang ceritakan,
Bagaimana bisa kalian sampai di sana? Pak Sari mengambil napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Dari pengajian di kampung sebelah, keputusan mereka mengambil jalan pintas hingga kejadian aneh di kampung Pasir Siram. Wawan menambahkan bagian tentang mimpi buruk mereka berdua dan bagaimana mereka tiba-tiba terbangun di bawah pohon besar. Mendengar cerita itu, pria tua itu mengangguk pelan. Kalian beruntung bisa keluar dari sana. Wawan berlalu dah. Maksud bapak apa? Kalian bukan orang pertama yang ngalamin kejadian kayak gini. Pak Sarim dan Wawan saling pandang. Dulu ada beberapa orang yang juga tersesat di jalanan itu dan mengaku menemukan kampung yang sama. Mereka semua ngalamin kejadian aneh, tapi tidak semuanya bisa kembali. Tidak semua? Pak Sarim bertanya dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk. Ya, ada yang hilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ruangan itu menjadi hening. Jadi siapa sebenarnya Ki Sirem itu? Tanya Wawan. Akhirnya pria itu menarik napas dalam sebelum jawab. Dulunya Ki Sirem teh seorang tabib atau dukun sakti di desa ini. Banyak orang datang padanya untuk meminta pertolongan. Entah itu untuk ngobatin penyakit atau minta jimat. Tapi suatu hari ada fitnah yang menyebar di desa. Orang-orang menuduhnya melakukan praktek ilmu hitam dan mencelakai warga karena tiba-tiba saja banyak ternak warga yang mati dan warga menyebutnya penyakit Kideeng. Serta warga juga banyak yang jatuh sakit. Pasari melaludah. Lalu Pak, ya warga jadi marah tuh. Mereka lalu membakar rumahnya dan mengusirnya ke dalam hutan. Sejak saat itu tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi tidak lama setelah itu, orang-orang yang terlibat dalam pengusiran itu mengalami kejadian aneh. Ada yang sakit mendadak, ada yang hilang, dan ada yang melihat bayangan Ki Sirem di dalam hutan. Pria itu menatap mereka dalam-dalam. Beberapa orang percaya bahwa arwahnya masih gentayangan, dan jalan yang kalian tadi lewatin adalah jalan yang mengarah ke makamnya. Pasari merinding. Tapi kenapa kami bisa melihat kampung itu ya? Tanya Wawan. Pria itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin kalian tersesat ke dalam dunianya, atau mungkin dia ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Tapi satu hal yang jelas, kalian berdua beruntung bisa keluar dengan selamat. Wawan dan Pak Sarim masih duduk di rumah pria tua yang telah menolong mereka. Meskipun badan mereka sekarang sudah lebih tenang, pikiran mereka masih dipenuhi dengan pertanyaan. Kalian harus bersyukur. Tidak semua orang bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Pak Sarim mengangguk. Duh, tapi bagaimana dengan motor kami ya Pak? Kami ninggalinya di tengah hutan lagi. Pria tua itu tersenyum. Jangan khawatir. Nanti pagi warga akan membantu kalian mencarinya. Mereka merasa sedikit lega. Setelah berbincang-bincang sebentar, Wawan dan Pak Sarim akhirnya beristirahat di rumah itu hingga matahari mulai naik. Keesokan paginya, beberapa warga menemani mereka berdua ke tempat terakhir. Mereka mengingat keberadaan sepeda motor. Dengan hati-hati, mereka berjalan ke pertigaan tempat mereka berbelok semalam. Dan di sanalah sepeda motor itu berada, terparkir rapi di sisi jalan, seolah tidak pernah berpindah tempat. Pasari menghela nafas lega. Alhamdulillah, motor kita masih ada. Wawan segera memeriksa motor itu. Tidak ada kerusakan, bahkan kuncinya pun masih tergantung di tempatnya. Benar-benar aneh ya, gumam Wawan. Pria tua yang menemani mereka pun tersenyum. Ya, kadang kita tidak perlu memahami semuanya. Yang penting kalian selamat. Pak Sarim tersenyum lebar. Ya, yang terpenting kami bisa pulang dengan selamat. Wawan menyalakan sepeda motornya. Mesinnya langsung menyala tanpa masalah. Mereka mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah membantu mereka. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak, kata Wawan sebelum mereka pergi. Pria tua itu mengangguk. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa, kalau ingin melewati daerah ini lagi, pilih jalan yang benar saja. Pak Sarim tertawa kecil. Waduh Pak, setelah kejadian ini mas saya kapok lewat jalan pintas lagi. Kapok. Semua orang pun tertawa. Perjalanan pulang dengan penuh rasa syukur saat mereka berkendara untuk kembali ke kampung Bajasari. Wawan dan Pak Sarim merasa seakan beban berat telah terangkat dari pundak mereka.
Hari ini langit cerah banget, Pak, kata Wawan. Pasari mengangguk sambil tersenyum. Mungkin ini pertanda baik. Kita sudah melewati ujian. Wawan mengangguk. Dan yang penting kita pulang dengan selamat. Pasari menepuk Wawan. Kita juga belajar sesuatu, Wan. Jangan pernah nyepelein hal-hal yang tidak kita pahami. Wawan tertawa. Dan juga jangan pernah lagi berani-berani yang lewatin jalan yang kita nggak kenalin. Keduanya tertawa lepas, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Mereka tiba di kampung Majasari dengan selamat, disambut oleh keluarga dan tetangga yang sudah khawatir. Setelah menceritakan pengalaman mereka, semua orang bersyukur bahwa mereka berdua bisa kembali tanpa kekurangan satu apapun. Malam itu Wawan dan Pasarim tidur dengan nyenyak di rumah masing-masing. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh, hanya ketenangan dan rasa syukur. Mereka sadar pengalaman ini akan menjadi cerita yang tidak pernah mereka lupakan. Dan yang terpenting, mereka kembali dengan selamat tanpa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Setelah sampai di desa Majasari, Wawan pun langsung mengantarkan Pasarim ke rumahnya. Dia sendiri juga langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah dengan lelah, dia membaringkan tubuhnya di atas tikar pandan lusuh. Dia masih terfikirkan tentang kejadian yang dia alami semalam, mencoba mencerna apa yang terjadi. Wan, kenapa kamu tewan bengong aja? Terdengar suara wanita tua yang menyapa dari dapur. Mak, Wawan mau cerita, Mak. Ya cerita aja tuh, emangnya ada apa? Jawab ibunda Wawan. Akhirnya Wawan pun menceritakan kejadian yang dia alami semalam kepada ibunya. Setelah mendengar cerita dari Wawan, ibunya pun terkejut. Ya ampun Wan, tapi kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Wawan baik-baik aja, Mak. Ya udah, sekarang kamu ke rumah Abah Atok, ceritain semuanya, biar kamu dibantu sama dia, ujar ibunya Wawan. Tanpa pikir panjang, Wawan pun bergegas pergi ke rumah Abah Atok yang berjarak sekitar 10 menit dari rumahnya. Sesampainya di rumah Abah Atok, Wawan pun terkejut karena ternyata Pasarim juga sudah ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Wan, ujar Abah Atok. Pasarimku juga ada di sini, ujar Wawan. Ya Wan, saya juga baru nyampe, mau cerita kejadian semalam. Kamu keburu datang. Ada keperluan apa memangnya kalian berdua? Ujar Abah Atok menyela pembicaraan Wawan dan Pasarim. Wawan menarik nafas panjang, lalu dia menceritakan semua kejadian yang semalam menimpa mereka. Abah Atok adalah sesepuh desa yang sangat dihormati di desa Majasari. Banyak yang selalu datang ke sana untuk meminta bantuan, entah itu masukan, doa, dan lain sebagainya. Setelah menceritakan semua kepada Abah Atok pun tersenyum ke arah Wawan dan Pasarim. Setelah menyalakan rokok kaungnya, Abah Atok pun mulai bercerita. Kejadian yang kalian alami itu nyata, dan kalian memang disesatkan oleh setan atau jin penunggu hutan tersebut. Karena di hutan itu memang ada perkampungan yang memang tidak bisa terlihat oleh sembarangan orang. Beruntung kalian telah diselamatkan oleh Ki Sirem. Kalau tidak, mungkin kalian akan menjadi penghuni kampung jin tersebut selama-lamanya. Wawan dan Pasarim pun melanludah. Tapi Ki Sirem itu siapa ya, Bah? Tanya Pasarim. Ki Sirem itu dukun dan tabib yang baik. Kalian kan juga sudah mendengar ceritanya kan? Ucap Abah Atok. Beda ceritanya. Lalu kenapa dia menolong kami, Mbak? Ucap Wawan lagi. Ceritanya panjang, Wan. Dulu buyut kamu itu orang yang sangat baik. Dia adalah tentara yang baik dan masih muda, sering menolong siapapun. Ketika dulu Ki Sirem dipitnah oleh warga kampung, kakek buyut kamulah yang menolongnya. Dialah yang menjaga keluarga Ki Sirem supaya tidak menjadi sasaran amukan warga. Sampai pada akhirnya buyut kamu meninggal. Ki Sirem adalah nama julukannya karena badan yang kecil. Nama aslinya mah adalah Ki Parna. Sontak Wawan terkejut mendengar cerita dari Abah Atok. Setelah mendengarkan semua cerita pada masa lalu itu, akhirnya Wawan pun berpamitan pulang. Dalam perjalanan berpikir bahwa kebaikan sekecil apapun dan dalam waktu yang sangat lama pun akan tetap membawa kebaikan secara terus-menerus. Selesai.
Wow, luar biasa kisah dari Wakemot. Jadi ini Wakemot baru ini ya, baru pertama kalinya. Ini tulisannya ada di channel Ilo Bercerita dan cukup menarik. Semoga Wakemot bisa mengirimkan lagi kisah-kisah untuk channel Ilo Bercerita ini. Bagaimana di kisah barusan? Wah, terjebak di kampung hantu ya, di desa Lebak, Banten. Jadi mungkin teman-teman banyak yang mikir, emang di Banten ada gunung? Ada teman-teman, ada gunung. Tapi bukan gunung aktif ya, maksudnya bukan gunung berapi ya. Jadi memang di Banten juga banyak gunung, tapi ya itu bukan seperti gunung-gunung aktif yang gunung berapi begitu. Dan apalagi ini mungkin di daerah Rangkas, setahu saya di daerah Rangkas Lebak itu banyak tuh, masih banyak pegunungan-pegunungan. Itu salah satunya ada, teman-teman kalau tahu tuh negeri di atas awan ya, yang indah banget tuh pemandangannya tuh. Itu salah satunya sih. Tapi overall kisahnya keren banget, dapat banget mencekamnya bagaimana ternyata Wawan dan Pasarim ini tersesat di perkampungan hantu yang mana dia awalnya ingin nerabas ya, bahasanya nerabas, dia ingin mencari jalan pintas karena jalan yang dilaluinya cukup jauh dan berbatu, tapi di situ justru dia masuk kampung hantu. Dan menurut saya plot twistnya adalah ketika warga desa bilang, warga kampung situ bilang ya di dekat di tempat tersesat bahwa Kisirem itu adalah dukun jahat yang beraliran hitam. Jadi ternyata menurut sesepuh kampungnya si Wawan dan Pasarim sendiri sebenarnya nggak jahat. Kisirem itu sebenarnya nggak jahat, tapi justru dia difitnah oleh warga kampung itu dulunya. Dan disitulah leluhur atau buyut ya, buyut itu berarti di atas kakek ya, jadi bapak, kakek, buyut, itulah yang menolong Kisirem itu, dan kebaikan yang mungkin kecil ya menurut mereka, tapi ternyata masih diingat sampai sekarang oleh Kisirem. Jadi Kisirem itu, Sirem itu semut ya teman-teman ya bahasa Sundanya, karena Kisirem ini orang kecil. Luar biasa, kisahnya keren pakai banget, banyak juga hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Wakemot, terima kasih Wakemot, semangat terus berkarya ya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik juga tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke teman-teman kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.